Gubernur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri menjabat Bupati Lembata. Keadaan sampai hari ini kita baru mencapai 15,91%. Dalam perjalanan Bapak Gubernur sudah mengingatkan saya, pastikan anggaran dana desa yang ada di kepala desa seperti yang sudah saya sampaikan selama ini benar-benar untuk kebutuhan stunting. Angka stunting masih tinggi. Ini sudah ulang-ulang saya beritahu Bapak-Bapak semua. Memang saya pahami masalah, ada masalah di sini. Relasi gender, saya sudah keliling sejumlah desa mengatakan yang sama. Budaya yang keliru yang kerja adalah ibu-ibu. Banyak ibu-ibu mengaku bahwa di Lembata lebih banyak yang kerja ibu, bapak lebih banyak tidur. Oleh karena itu, terkait ini saya minta kepala desa pastikan bapak juga kerja, bukan hanya ibu yang kerja. Aneh juga kita di Lembata. Yang kedua, pola asuh. Ini terjadi juga. Banyak ASN yang lupa persoalan stunting. Sibuk dengan kerja suami istri, mengabaikan generasi emas Lembata yang 2030 kita impikan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah untuk mengarahkan semua ASN. Karena ini laporan dari para bidang. Di Kota Lewo-Leba lebih banyak anak-anak ASN dan lucu. Memang Bapak Gubernur, saya sudah minta kepala desa dan camat serta pimpinan perangkat daerah menjadi tanggung jawab di semua desa yang punya stuntingnya banyak. Itu kita sudah bagi habis. Mudah-mudahan jangan hanya 1-2 kali Bapak yang sebelah kanan saya. Tanggung jawab ini sampai kita bersih stunting di Lembata ini. Untuk Kabupaten Lembata, para camat, kepala desa dan lurah. Ini di tempat, dan akhirnya saya menyadari bahwa kalian kadang-kadang nipu saya. Kalau saya bupati pejabat, berapa penduduk Kabupaten Lembata? 141.000, betul? Betul? Mana apa namanya Bapeda? Kepala Bapeda mana? Lembata. Kau beri sini. Pasti ini kan kau susun kan? Kau yang merencanakan itu. Nah di situ saya terima. Betul bahwa penduduk 141. Betul. Betul. Kau punya angka kemiskinan di Lembata 26%. 26,1 betul. 38.075 jiwa, betul. 38.000. Coba kau presentasi dari 181 itu kalau 26% itu berapa? Coba kau itu sudah. 10% itu kan berarti sekitar 14.000. 20% itu berarti sekitar 28.000. Terus turun terus. Kemiskinan ekstrim 14,8%. Dia jadi 21.000 orang. Coba hitung baik-baik. 14 dari 100. Coba berapa? Kemiskinan ekstrim dari 26% itu kurang 14%. Kemiskinannya kan 26%, toh. Dari 26% itu ada ekstrim, ada yang tidak ekstrim, betul? Coba berapa? Dari 26% dari 38.000 itu ekstrimnya berapa? Coba. Nah, ini kalian mau nipu saya. Itu maksud saya. Berapa persen? Kenapa kalian taruh di sini 21.000? Siapa yang kasih angka? 21.029 jiwa. Dari 14,68% dari total ekstrimnya 26.
kan. 3, let's say kita anggap saja 38,75 dari total penduduk sekian. Kalau itu aja, itu udah pasti mirip, ya toh. Dari 38.000 ini kasih keluar 14,68%. Karena di situ ada ekstrim. Dari yang miskin yang 38.000 ini ada ekstrim, ada yang tidak ekstrim, ada ekstrim. Coba lu kasih saya berapa saya. Nah ini maksud saya, kalian kasih angka sama saya. Kalian gubernur ini bukan bodoh, kalau saya datang saya lihat kalian saya tahu. Nah ini maksud saya, pola berbeda. Bagaimana kau penganggaran? Sekda mana sekda? Nah kalian berdua aturin barang, ini pejabat kan baru sampai. Kalian tipu dia. Tapi kan kalian tidak bisa tipu saya hobi angka. Nah maksud saya ini kenapa penting, kenapa waktu ngomong dengan kepala desa, lurah, camat dan kita semua, pertanian, peternakan, perikanan, intervensi dan Bank NTT, waktu saya perintah masuk gepung, perangnya di siapa? Gitu loh. Dulu sudah, kalau beda. Maksud saya begitu loh. Tolonglah kalian berhenti untuk tipu saya. Ini angka kalau kita koreksi bagus kan tidak begini. Atau kalian sedang menipu angka jumlah penduduk. Bisa saja angka realnya kemiskinan begini, jumlah penduduknya kalian nipu saya. Betul tidak? Baik, boleh sedang, betul tidak? Kamu yang lihat begini, kau pikir kau aman. Kau yang masalah nomor 1. Nah, maksud saya kita rapat begini nih, udahlah. Kalian jangan pikir bahwa saya datang untuk kalian hormat saya sebagai gubernur. Buat apa saya gubernur? Lalu kita tidak bisa menyelesaikan ini urusan. 1 tahun NTT itu investasi pemerintah, baik APBD provinsi, kabupaten kota, dana desa, hampir 42 triliun. Tapi kita tetap miskin. Saya mau bilang begini, kalau saya menghadap presiden bilang jangan kasih mereka uang semua, uangnya saya yang pegang, saya urus sendiri. Saya pastikan penurunan kemiskin. Saya tanda tangan kontrak 15 tahun saya bereskan. 15 tahun NTT tidak miskin lagi. Saya tanda tangan. Yang penting 42 triliun itu kasih ke saya langsung. Saya ngurus sendiri. Kau usah kasih kepala desa, kau usah kasih bupati, kau usah kasih gubernur. Saya urus sendiri. Kau kerja pemalas jadi tidak dapat. Udah begitu. Cuma karena ini, karena kalian mau malas juga dapat, rajin juga tetap dapat segitu. Jadi akhirnya kalian pilih, udahlah buat apa rajin juga dapat segitu, malas juga tetap sama. Jadi pilih malas aja lah. Salah-salah angka juga tetap aja, orang juga tidak mengerti ini. Dan ini kan bukan cocok sama saya kan. Saya kan tidak datang untuk mau jadi gubernur supaya kalian hormat-hormat, pakai bengol-bengol itu kalian hormat-hormat saya. Saya punya jabatan, saya tidak tertarik di jabatan itu. Saya ingin untuk NTT di saat saya mimpin ini, martabatnya tidak dimaki orang sebagai provinsi termiskin. Kemarin saya ada di Rote, jumlah penduduk 147.000, kelompok miskin, orang miskin 105.000. Saya bilang pasti kalian nipu saya loh, udah pasti. Kalian boleh nipu lain, tapi tidak bisa nipu saya. Saya tahu kalian satu-satu. Coba nanti kalian kumpul. Kalau desa semua saya bilang pertama, kau tunjuk mana keluarga miskin. Hari ini saya pergi. Kau tunjuk sudah kampung desa. Seluruh kasus nama saya periksa satu-satu. Pasti kalian kasih salah itu orang. Karena saudara lah, karena ini tidak enak lah, inilah datang minta ini bantuan lah, inilah tidak enak kalau bantuan langsung tidak dapat, gak enak lah. Nah, maksud saya tolonglah, kita jangan lagi begitu. Kita merendahkan provinsi kita. Data realnya harus masuk. Saya tidak pusing, makin tinggi selama itu real, supaya saya bisa intervensi. Baik kebijakan saya sebagai gubernur ataupun kedudukan saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendesain seluruh pembangunan provinsi ini. Tapi kalau kalian data saya itu data palsu, bahaya saya. Sehebat apapun saya kerja, palsu semua ini. Bisa berubah tidak? Bisa berubah tidak? Berubahnya gimana cara? Coba jelaskan saya. Berubah cara gimana? Hah? Berubah caranya gimana? Datanya benar apa palsu?
Kalau begitu orang yang terima harus benar atau tidak? Benar. Kalian pastilah ini orang terima, walaupun gubernur begini, ini berdasarkan penerimaan bantuan keluarga miskin lah, apalah, semua orang dapat gratis, semua akan minta miskin. Benar atau salah? Nah, janganlah kepala desa, lurah, udahlah. Kau nggak ada urusan sama saya. Kau udah cukup hidup bikin aku miskin terus. Supaya kita selamat. Kalau dia mau hidup, kita bisa desain dengan program. Dia mau lebih sejahtera, desain dengan program. Ada peternakan, ada pertanian, ada perikanan, ada UMKM, ada bantuan langsung dari Bank NTT. Kita atur sama-sama. Martabat kita itu, anak kita, cucu kita pergi ke Jakarta, Surabaya, Denpasar, Sulawesi, Sumatera. Dari mana? Lembata, NTT ya, iya, provinsi miskin ya, iya. Karena kita nipu. Stop sudah. Betul-betul kalau miskin boleh kita kerjakan. Dan saya pribadi kalau serius betul itu miskin, saya akan kerjakan sungguh-sungguh. Saya tidak datang untuk cari supaya kalian hormat saya. Enggak hormatnya apa-apa. Yang penting kelompok miskin saya beresin. Saya nggak pandang bulunya, warna kulit, warna rambut, agama, jenis kelamin, mau sukunya apa, saya nggak peduli. Selama dia miskin, tanggung jawab gubernur untuk membereskan. Sekarang itu saya perlu data real, pejabat. Data ini harus disiapkan. Kau boleh kok berhenti kepala desa. Nanti saya ngomong dengan Menteri Dalam Negeri. Karena dia berasa ini tidak layak untuk isi datanya keliru. Kau tahan seluruh dia punya dana desa. Saya berusaha sama kamu. Nanti ada danding Kapolres saya bilang, tahan semuanya. Kira secai. Hanya datanya keliru. Saya bukan orang yang datang untuk kalian atau kita saling menjaga salam dalam kemunafikan. Berhentilah dalam kemunafikan kita. Saya tidak tertarik itu. Saya tidak datang untuk kalian itu. Dan ini lembaga Victor Jus menang loh. Masa kalian bikin malu gubernurnya? Ini kan gubernur kalian ini. Masa bikin malu saya? Nanti kalau gubernurnya tidak berhasil, lembaga pilih itu gubernur abal-abal, gubernur palsu itu. Masa kalian nggak malu? Lembaga, kalian nggak malu? Lembaga ini kan penyumbang terbesar loh. Saya menjadi gubernur loh. Kamu mau permalukan loh. Kalian punya barang kalian malukan. Mau? Kalian punya aset terbesar ini, saham terbesar Lembata loh. Saham terbesar provinsi NTT gubernur ini Lembata pun saham besar sekali. Jadi kalian harus nomor satu dong, paling depan. Karena kami pemilih gubernur itu. Jangan boleh, jangan bikin malu gubernur, kalian juga malu. Kami yang pilih, kita bikin malu dia, kita yang malu. Jadi karena itu saya mendorong kita semua. Kita pasang barang di sini. Kita harus serius. Kasih tunjuk saya, macam apa kita gerak saya. Sisa 1 tahun ini. Bagaimana kita desain ini? Dan kemampuan saya kan bukan sebagai gubernur raja. Saya bisa bikin macam-macam di luar itu. Lembata ini kan luar biasa kayanya. Saya berulang-ulang kali bilang Pak Ben Polomai. Beliau hadir di sini kan. Nah, ini beliau. Kenal tidak? Kenal Pak Ben? Nah, ini orang Lembata walaupun biasa di Flores Timur. Tapi ini manusia lewat tanah di Lembata ini. Dari keluarga di Lembata. Itu dari ujung dekat Alau saya itu. Pulau Rusak di depan itu. Ya, terima kasih Pak Ben. Ini daerah kaya. Saya kalau pilih mati, saya mati Lembata. Kalau pilih mati Lembata. Tempat indah. Tempat sangat indah. Nah, tapi kalau ditipu terus nggak mau lah. Lihat apa saya bilang. Ya udahlah, kalian udah duduk baik-baik. Atur baik-baik. Ini kan pejabat harus sampai. Janganlah kalian bikin tipu-tipu dia lah. Kasihan lah ini pejabat. Masa kalian tidak mau? Ini kan pernyataan gubernur yang kalian pilih. Kalian pilih gubernur, menang besar, Lembata. Di mana-mana kita bilang, Lembata punya saya. Pejabatnya ditaruh, ditipu, mati gubernurnya. Bolehlah kalau umpama sampai di
Manggarailah orang yang udahlah, tapi masa Lembata yang punya aset provinsi pemilih terbesar memenangkan gubernur ini berkala baru ditipu di sini. Itulah negeri sendiri kena tipu dia. Mati gua. Gubernurnya mati di sini. Karena itu saya yakin orang Lembata itu pejuang. Tapi kita mulai dengan data real. Tidak apa-apa, tinggi tidak apa-apa. Saya tidak masalah tinggi. Karena itu orang miskin betul. Kasih tinggi saja. Asal betul dia susah betul. Maka ada Pak Lugi Poli di sini. Jagung kita siapkan. Pak Lugi. Fokus Lembata. Peternakan, perikanan, siapkan. Maka penjabat kumpul itu 3 dinas, duduk dengan saya. Kita siapkan dengan baik. Kita bicara dengan menteri. Karena ini salah satu kabupaten yang akan terbang tinggi. Dia dan Flores Timur akan terbang tinggi. Wilayah di mana penangkapan terukur menurut desain pemerintah pusat, Lembata Flores Timur masuk dalam desain itu. 70 triliun. Ini uang besar ini. Uang besar. Ini uang besar yang kita desain orang miskin yang tidak ikut. Nanti orang sebut kita kelompok miskin ini. Anak kita pergi bawa stigma. Gara-gara kita tipu, anak kita pergi sekolah. Oh ya. Kasihan ya kamu ya. Kelompok miskin ya. Tapi kalau kita kerja bagus kan kita memikirkan anak kita begitu kirim keluar. Orang dari mana? Lembata. Wah, orang Lembata itu. Memang betul. Kapan-kapan saya mau ke sana. Tapi kalau ya ini kamu ini yang miskin melarat ini kamu. Gara-gara kita tipu angkat orang bikin susah kita. Ini yang nikmatin bukan kita. Dia yang kita nipu, yang nikmatin anak cucu kita. Hidup dalam penderitaan lahir batin gara-gara kita punya angka tidak benar. Kan orang tidak kenal kita, orang kenal angka. Angka kemiskinan, angka stunting, angka kemiskinan ekstrim. Lihat angka ini orang menjustifikasi terhadap seluruh anak cucu kita yang bertemu dengan siapapun mereka lihat angka ini. Nah, ini kamu. Kita bisa bereskan. Kita punya uang. Kita punya otak. Kita punya kemauan. Tidur enak-enak. Tidak. Kalau kamu telepon saya dalam ekstrim, saya terbang datang. Mari kita urus sama-sama. Supaya kita bebaskan di daerah. Jangan datanya palsu. Kalau data saya data begini, saya bilang kau ditipu ini. Panggil sosial. Dengan di backup oleh para kepala desa.